Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Adisti dengan NIM 211042222 dari jurusan Biologi Universitas Andalas. Di sini, saya akan mengamati sistem dan struktur yang ada pada Pisces. Pada pengamatan kali ini, saya menggunakan nilai tilapia atau ikan nila. Sebelum memulai, saya akan melihatkan apa saja sih alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, cutter. Yang kedua, gunting bedah. Yang ketiga, pinset. Yang keempat, jarum pentul. Yang kelima, plastik untuk alas. Yang keenam, sarung tangan. Yang ketujuh, masker. Yang kedelapan, yang terakhir, tentu saja ikan nila. Langsung saja kita mulai. Dimulai dari luar, pada bagian-bagian integumen, dapat kita lihat terdapat sisik ikan yang merupakan ciri khas integumen pada Pisces. Sisik ikan ini berfungsi sebagai pelindung tubuh mereka dan juga membantu ikan untuk bergerak dengan halus karena sisik dilapisi dengan lendir. Tipe dari sisik ikan nila ini adalah tipe stenoid. Kemudian, selain sisik, terdapat sirip dorsal yang berfungsi dalam kestabilan ikan ketika berenang. Setelah itu, terdapat sirip dada yang berfungsi sebagai penambah energi saat maju, belok, dan diam. Kemudian, sirip ventral atau sirip perut yang berfungsi sebagai penstabil saat berenang dalam kedalaman tertentu. Kemudian, sirip anal atau dubur sebagai penyeimbang saat berenang, dan sirip kaudal atau ekor sebagai pemberi dorongan saat bergerak maju atau melakukan manuver. Organ pada ikan yang dapat kita lihat dari luar yaitu ada insang, mata, mulut, dan anus ikan. Lanjut, organ-organ yang ada di dalam ikan. Yang pertama, ada insang. Pada ikan bukan hanya berfungsi sebagai alat pernafasan. Insang berfungsi pula sebagai alat ekskresi garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan, di dalam rongga insang. Lalu, ada lengkung insang yang berfungsi sebagai tempat meletakkan lembaran-lembaran insang. Kemudian, ada jantung, fungsinya yaitu untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Terletak di dekat insang dan dibungkus oleh selaput yang disebut perikardium. Kemudian selanjutnya ada lambung, berfungsi sebagai penampung makanan. Pada ikan yang tidak berlambung, fungsi penampung makanan digantikan oleh usus depan yang dimodifikasi menjadi kantong yang membesar. Lalu selanjutnya ada usus. Usus berfungsi sebagai penyerapan sari makanan. Kemudian ada hati. Fungsi hati adalah menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kemudian ada kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menampung dan menyimpan empedu dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Empedu berguna untuk mencernakan lemak. Kemudian selanjutnya ada gonad. Gonad berfungsi sebagai alat untuk membentuk sel kelamin. Gonad jantan membentuk spermatozoa dan gonad betina membentuk sel ovum. Lalu, kemudian ada gelembung renang. Gelembung renang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air karena dengan alat itu ikan dapat menyesuaikan volume tubuh dan berat jenisnya dengan kedalaman air yang direnanginya, sehingga ikan dapat tetap mempertahankan posisinya tanpa harus berenang secara terus-menerus. Kemudian kita lanjut pada sistem organ pada Pisces. Pada sistem yang pertama ada sistem muskularis. Berdasarkan bentuknya, otot-otot pada ikan berbentuk bulat-bulat melingkar yang melingkari vertebrae.
Otot ikan pada tahap embrio disebut dengan miomer, sedangkan pada ikan dewasa disebut dengan miotom. Lapisan pembungkus otot tersebut disebut mioseptum. Kemudian sistem yang kedua ada sistem saraf dan hormon. Kedua sistem ini dapat dikatakan sebagai sistem koordinasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan dan perubahan status kehidupan. Perubahan lingkungan akan diinformasikan ke sistem saraf. Saraf akan merangsang kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon-hormon yang dibutuhkan hormon dikirim ke organ target, dan aktivitas metabolisme akan merangsang jaringan-jaringan untuk bergerak. Organ-organ khususnya yaitu ada hidung, telinga, dan mata. Kemudian pada sistem hormon, hormon dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar hormon, hormon pertumbuhan, hormon reproduksi, hormon ekskresi, dan osmoregulasi. Kemudian sistem yang ketiga adalah sistem ekskresi dan osmoregulasi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan proses metabolisme tubuh berupa gas, cairan, dan padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Contoh organ dari sistem ekskresi ini yaitu berupa kulit, saluran pencernaan, dan ginjal. Kemudian sistem osmoregulasi. Sistem osmoregulasi adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh dengan tekanan osmotik habitat. Organ-organ yang termasuk sistem osmoregulasi ini yaitu adalah kulit, ginjal, insang, dan lapisan tipis mulut. Kemudian pada sistem yang keempat ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen dari perairan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Juga mengangkut enzim, zat-zat nutrisi, garam-garam, hormon, dan antibodi, serta mengangkut karbon dioksida dari dalam usus, kelenjar-kelenjar, insang, dan sebagainya keluar tubuh. Organ-organ yang termasuk dari sistem sirkulasi ini yaitu ada jantung, pembuluh nadi dan pembuluh balik, dan kapiler-kapiler darah. Fungsi dari jantung ikan ini adalah memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Beda jantung ikan dengan jantung hewan, ada alat pacu jantung yang memungkinkan jantung lain terus berdenyut walaupun otak sudah rusak. Kemudian pada ikan itu kan terdiri dari 3 bagian jantung. Dari 3 itu terdiri dari yang pertama atrium berdinding tipis, kedua ventrikel berdinding tebal sebagai pemompa darah, dan yang ketiga ada bulbus arteriosus. Sebelum atrium, terdapat sinus venosus yang mengumpulkan darah berkadar karbon dioksida tinggi, berasal dari organ-organ tertentu. Darah dari sinus venosus ini masuk ke dalam atrium melalui katup sinuatrial. Dari atrium, darah masuk ke dalam ventrikel melalui katup atrioventrikuler. Dari ventrikel darah ditekan dengan daya pompa padanya menuju ke arah aorta ventralis menuju ke insang. Di insang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan seterusnya darah dengan kandungan oksigen tinggi ke daerah kepala, ke bagian dorsal, ke ventral, dan ekor kembali ke setelah mengedarkan nutrisi dan sebagainya, jantung, dan seterusnya. Kemudian pada sistem yang kelima ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah pertukaran karbon dioksida, sisa-sisa proses metabolisme tubuh yang harus dibuang dengan oksigen berasal dari perairan dibutuhkan tubuh untuk proses metabolisme. Insang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada tulang lengkung insang, tulang tapis insang, dan daun insang. Fungsi bagian-bagian dari insang itu yang pertama, tulang lengkung insang itu sebagai tempat melekatnya tulang tapis insang dan daun insang, mempunyai banyak saluran-saluran darah dan saluran syaraf. Kemudian tulang tapis insang itu berfungsi dalam sistem pencernaan untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang.
dan daun insang berfungsi sebagai dalam sistem pernafasan dan peredaran darah, tempat terjadinya pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Mekanisme pernafasan yaitu mekanisme pernafasan dimulai dari pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi secara difusi ketika air dari habitat yang masuk melalui mulut terdorong ke arah daerah insang. Oksigen yang banyak dikandung di dalam air akan diikat oleh hemoglobin darah, sedangkan karbon dioksida yang dikandung di dalam darah akan dikeluarkan ke perairan. Darah yang sudah banyak mengandung oksigen kemudian diedarkan kembali ke seluruh organ tubuh dan seterusnya. Kemudian pada sistem yang keenam ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui cara fisik dan kimia, sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus, kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuh melalui sistem peredaran darah. Organ-organ yang termasuk sistem pencernaan ini yaitu saluran pencernaan yang terdiri dari arah anterior sampai ke arah posterior. Sekian penyampaian pada pengamatan sistem dan struktur Pisces dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.